Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Abdul Aziz. Yang kedua rekan saya, Sudha Dunia Sinta. Dan yang ketiga yaitu Abdul Sadar. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kelompok 3 dengan judul yaitu Strategi dan Perencanaan Negosiasi dengan dosen pengampu M. Haidar Ali SEMM. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Alfian Sada untuk mempresentasikan materi yang pertama. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu strategi dan perencanaan negosiasi. Strategi dan perencanaan yang efektif adalah prekursor yang paling penting untuk mencapai tujuan negosiasi. Dengan perencanaan dan menetapkan tujuan yang efektif, sebagian besar negosiator dapat mencapai tujuan mereka. Tanpa mereka, hasil lebih banyak terjadi setelah kebutuhan daripada upaya negosiator. Perencanaan sistematis bukanlah sesuatu yang dilakukan sebagian besar negosiator dengan sukarela. Meskipun kendala waktu dan tekanan kerja membuat sulit untuk menemukan waktu untuk merencanakan secara memadai. Bagi banyak orang, perencanaan itu membosankan dan menjenuhkan. Mudah ditunda demi melakukan tindakan dengan cepat. Jadi, mencurahkan waktu yang tidak cukup untuk perencanaan adalah salah satu kelemahan utama yang dapat menyebabkan negosiator gagal. Beberapa konsekuensi dari perencanaan yang gagal yaitu yang pertama, negosiasi gagal menetapkan negosiasi yang jelas. Yang kedua, negosiator gagal menetapkan tujuan atau target yang jelas yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi penawaran dan paket dalam mencapai tujuan mereka. Jika yang ketiga, jika negosiator belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya, mereka mungkin tidak memahami kekuatan dan kelemahan posisi mereka sendiri atau mengenali kekuatan dan kelemahan yang sebanding dalam argumen pihak lain. Yang keempat, yaitu negosiator perlu mempertimbangkan alternatif mereka untuk melakukan kesepakatan di depan mereka. Yang terakhir yaitu negosiator tidak bisa hanya mengatur pada kecepatan dan kepintaran selama membeli dan menerima negosiasi. Berikut adalah gambar hubungan antara langkah kunci dalam proses perencanaan ikhtisar papan. Sasaran berpengaruh dengan strategi berpengaruh dengan perencanaan. Strategi dan perencanaan dimulai dengan menjelajahi proses pengembangan strategi yang luas, dimulai dengan menentukan tujuan dan sasaran negosiator, kemudian pindah ke menjelaskan cara untuk mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Terakhir, membahas tahapan dan fase kritikal dari negosiasi yang berkembang dan bagaimana perbedaan isu dan tujuan akan mempengaruhi proses perencanaan. Sasaran fokus yang mendorong strategi negosiasi. Langkah pertama dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi negosiasi adalah menentukan tujuan seseorang. Negosiator harus mengantisipasi tujuan apa yang ingin mereka capai dalam negosiasi dan fokus pada bagaimana mencapai tujuan tersebut. Negosiator dapat mempertimbangkan tujuan substantif, misalnya uang atau hasil tertentu. Tujuan tidak berwujud, misalnya memenangkan mengalahkan pihak lain atau mendapatkan penyelesaian dengan cara apapun. Dan tujuan prosedural, misalnya untuk agenda atau hanya memiliki suara bijak. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Sri Devi Nuria Sinta. Padanya kami persilakan. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah pengaruh langsung tujuan pada pilihan strategi. Ada 4 cara tujuan mempengaruhi negosiasi. Yang pertama, keinginan bukanlah tujuan, terutama dalam negosiasi. Yang kedua, tujuan seseorang negosiator mungkin, tetapi tidak selalu terkait dengan tujuan pihak lain. Yang ketiga, ada batasan untuk tujuan yang realistis. Dan yang terakhir, tujuan yang efektif harus konteks, spesifik,
tetap diterapkan pada negosiasi. Strategi mengacu pada keseluruhan rencana untuk mencapai tujuan seseorang dalam negosiasi dan urutan tindakan yang akan mengarah pada pencapaian tujuan tersebut. Strategi versus taktik. Bagaimana strategi dan taktik terkait? Meskipun garis antara strategi dan taktik tampak kabur, satu perbedaan utama adalah skala, perspektif, atau kesegeraan. Taktik adalah gerakan adaptif jangka pendek yang dirancang untuk memberlakukan atau mengejar strategi luas atau tingkat yang lebih tinggi, yang pada gilirannya memberikan stabilitas, kontinuitas, dan arah untuk perilaku taktis. Taktik berada di bawah strategi. Mereka terstruktur, terarah, dan didorong oleh pertimbangan strategis. Pendekatan strategi unilateral versus bilateral. Pilihan sepihak adalah salah satu yang dibuat tanpa keterlibatan aktif dari pihak lain. Strategi yang dikerjakan secara sepihak, benar-benar sepihak, dan terkadang dengan sengaja mengabaikan informasi apapun tentang tujuan atau strategi negosiator lain. Model kekhawatiran ganda sebagai sarana untuk menggambarkan strategi negosiasi. Model perhatian ganda yaitu untuk menjelaskan orientasi dasar yang diambil orang terhadap konflik. Model ini mengusulkan bahwa individu yang berkonflik memiliki dua tingkat kepedulian yang terkait, tingkat kepedulian terhadap hasil mereka sendiri dan tingkat kepedulian terhadap hasil orang lain. Sekian dari saya. Untuk materi terakhir akan saya serahkan kepada Abdul Aziz, kepada James. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu memahami alur negosiasi atau fase. Greenhalgh menyatakan bahwa ada tujuan langkah kunci untuk proses negosiasi yang ideal. Yang pertama yaitu fase persiapan. Dan yang kedua yaitu fase hubungan bangunan. Yang ketiga yaitu fase informasi mengumpulkan. Yang keempat yaitu fase informasi menggunakan. Yang kelima yaitu fase menawarkan. Yang selanjutnya yaitu fase yang keenam yaitu fase penutupan kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu fase ketujuh menerapkan persetujuan. Yang pertama, persiapan. Memutuskan apa yang penting, menentukan tujuan berpikir ke depan, bagaimana cara bekerja bersama dengan pihak lain. Yang kedua, membangun hubungan, mengenal pihak lain, memahami bagaimana Anda dan lainnya serupa dan berbeda, dan membangun kepercayaan dan komitmen untuk mencapai serangkaian hasil yang saling menguntungkan. Greenhalgh berpendapat bahwa tahap ini sangat penting untuk memajukan tahap lainnya secara memuaskan. Dan yang ketiga yaitu pengumpulan informasi. Belajar apa yang perlu Anda ketahui tentang isu-isu, tentang pihak lain dan kebutuhannya, tentang kelayakan, kemungkinan penyelesaian, dan tentang apa yang mungkin terjadi jika Anda gagal mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Dan yang keempat yaitu penggunaan informasi. Merakit kasih yang ingin Anda buat untuk hasil pilihan Anda dan penyelesaiannya yang akan memaksimalkan kebutuhan Anda sendiri. Presentasi ini sering digunakan untuk menjual pilihan Anda kepada pihak lain. Untuk yang kelima yaitu penawaran. Bergerak dari posisi awal dan ideal Anda kembali ke aktual. Penawar adalah proses di mana masing-masing pihak menyatakan tawaran pembukaannya dan kemudian bergerak dari tawaran awal menuju jalan tengah. Dan yang keenam yaitu penutup kesepakatan. Membangun komitmen terhadap kesepakatan yang dicapai sebelumnya fase. Baik Anda maupun pihak lain harus meyakinkan diri sendiri bahwa Anda telah mencapai kesepakatan yang dapat membuat Anda senang atau setidaknya menerimanya. Dan yang terakhir yaitu menerapkan persetujuan. Penentuan siapa yang perlu melakukan apa yang setelah kesepakatan itu dicapai tidak jarang para pihak menemukan bahwa kesepakatan itu cacat, poin-poin penting terlewatkan, atau situasinya telah berubah dan muncul pertanyaan baru.
Catat dalam bergerak melalui fase sebelumnya muncul di sini dan kesepakatan mungkin harus dibuka kembali atau masalah diselesaikan oleh mediator, arbiter dan atau pengadilan. Yang selanjutnya yaitu bersiap untuk menerapkan strategi proses perencanaan. Perencanaan yang efektif membutuhkan kerja keras dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan negosiasi. Yang kedua, yaitu mendefinisikan isu utama terkait pencapaian tujuan. Yang ketiga, yaitu merangkai masalah, memberi peringatan kepentingannya, dan mendefinisikan bauran tawar-menawar. Yang keempat yaitu mendefinisikan kepentingan. Yang kelima yaitu mengetahui alternatif Anda atau BATNA. Yang keenam yaitu mengetahui batasan Anda termasuk titik resistensi. Yang ketujuh yaitu menganalisis dan memahami tujuan isu dan poin resistensi pihak lain. Yang kesembilan yaitu menilai konteks sosial negosiasi. Yang kesepuluh yaitu menyampaikan isu kepada pihak lain, substansi dan proses. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman, kalau mau bertanya silahkan di komen di bawah ini ya. Terima kasih.